Universe pada hari ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai pada hari ini saya masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan kebenaran. Amin. Pada hari ini saya ingin berbagi. Sebenarnya ini adalah hal yang biasa saja, tapi menjadi tidak biasa kalau dimasukkan bahan-bahan yang berbahaya. Saya sebagai seorang relawan ingin memberikan sedikit apa yang bisa saya berikan agar saya nanti menjadi amal jariah saya apabila saya pergi dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan seperti ini menjadi amal jariah selamanya, insya Allah. Amin. Bercerita tentang kosmetik. Kosmetik ini hal yang sepele, tapi sangat digemari. Jadi kesannya itu kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan lux, tersier. Nah ini berarti kebutuhan tersier ya. Jadi seolah-olah tidak dibutuhkan, tapi segala kegiatan kita menggunakan kosmetik ini. Kosmetik itu harus kita ketahui dulu definisinya. Biasanya kosmetik yang kita pakai tidak ada bedanya dengan kosmetik. Oleh sebab itu, mungkin ada yang tahu di sini arti atau definisi dari kosmetik. Biar nanti saya kasih hadiah lagi. Ayo. Nah, dengan seperti itu, ya sekalian nanti ada saatnya kita sambil minum tintuyu vanila supaya menghilangkan racun yang ada di tubuh kita. Nanti setelah kita pinjam sendok ya Bu Weni, coba saya mau tanya dulu kepada Bundo Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Setahu Bunda aja, kosmetik adalah bahan yang bisa mempercantik diri agar kita tampil luar biasa di depan orang yang banyak, dan kosmetik bisa membuat kita lebih pede dan sehat. Sekian, terima kasih Bunda. Ya. Apa ada tambahan lagi? Mungkin ada tambahan lagi? Ya. Tepuk tangan dulu. Semoga-moga saya tidak salah. Kalau kosmetik itu pasti ada tambahan unsur antibakteri, anti iritasi yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau kosmetik pure, kalau itu untuk dekorasi, kecantikan. Jadi kalau kosmetik ada unsur kesehatannya, antibakteri, anti iritasi dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Ada lagi yang lebih tepat? Ada lagi? Nah, ya Bu Dia silakan. Jadi sudah dua ya tadi. Dua yang dapat hadiah. Barangkali sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri kita, bisa wajah, mungkin sabun juga barangkali itu termasuk kosmetik, sampo sebetulnya itu kosmetik yang pernah saya dapat. Jadi bukan hanya masalah kecantikan gitu, tapi parfum misalnya, sesuatu yang ditambahkan agar mempercantik diri, menjadi wangi, memperindah penampilan, itu dikenal dengan kosmetik. Mohon maaf kalau salah. Tiga-tiganya benar. Tepuk tangan. Besok saya mau dikasih apa? Fortunate. Amin.
Saya kasih Fortune aja ya. Fortun minyak. Nah, dari ketiga tadi itu sudah benar. Hanya saya tinggal menambahkan. Jadi kosmetik itu adalah sediaan, ya, bahan yang digosokkan, disemprotkan, dimasukkan, ya, dikumurkan maksudnya, nggak sampai ditelan, dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, itu sudah benar semua tadi, dan mengubah rupa, tapi tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu faal kulit dan merubah struktur faal kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kosmetik itu hanya sebuah sediaan yang membersihkan, sabun tadi, kemudian memberi penampilan cantik, tapi nggak merubah struktur faal kulit. Nah, kalau yang merubah struktur faal kulit itu namanya adalah kosmetik. Jadi kita bedakan ya. Jadi kalau kosmetik kita ini untuk kulit yang sehat dan tidak termasuk obat. Jadi bukan termasuk golongan obat. Yang kalau ada manfaatnya itu yang diperbolehkan oleh Badan POM, barulah kita bisa memberikan khasiat. Justru pada saat ini khasiat yang paling nyata itu harus dibuat oleh orang yang selalu riset dan seorang yang suka memformulasikan, sehingga produk kosmetik ini tidak bertentangan dengan Badan POM karena tidak termasuk dalam golongan obat. Jadi produk kita ini kalau sampai membuat ibu-ibu itu sangat luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Nah, jadi kalau kosmetik adalah suatu kosmetik yang mengandung obat. Misalnya yang berjerawat, kita pakailah azelaic acid atau clindamycin untuk membersihkan kulit, bahkan sampai tretinoin. Itu ada di kosmetik, ada anti gatal, anti ketombe. Itu kita menggunakan bahan-bahan golongan obat. Dan kita biasanya walaupun punya sampo yang bagus sekali, itu tidak akan bisa menyembuhkan orang yang sudah terpapar kulitnya dengan sakit yang berketombe tinggi. Itu memang harus berobat ke ahlinya, yaitu di bawah pengawasan seorang dokter. Kalau formulator itu memang bidangnya di kosmetik. Tapi kalau dokter yang mengambil jurusan estetika itu bisa memberikan suggest atau saran untuk meresepkan bahan-bahan obat yang untuk kulit yang bermasalah. Oh ini kemana? Oh, tadi informasinya salah. Nah, ada juga itu ada peran ahli kulit estetika. Keinget nggak? Kita di sini sebagai ahli beautician, ahli estetika, kita belajar di sini. Kalau belajar estetika harus paham dengan yang tidak. Pengetahuan kosmetika, aspek formulasi secara umum saja, kemudian anatomi dan fisiologi kulit secara umum, lalu penetrasi bahan melalui kulit juga secara umum aja, dan prinsip dasar kimiawi dan proses kimiawi yang terjadi. Jadi peran kita itu tidak lepas dari ini. Kita harus memberikan informasi, kita harus cerdas, menjadi seorang ibu yang cerdas memilih kosmetik,
cerdas menjaga keluarganya, save yourself, save your children, save your family, save your country. Selamatkan negeri ini. Karena apa? Karena banyak sekali di luar kejahatan kemanusiaan. Ilmu kosmetologi ini dasarnya dari Jelinek itu bahwa kita harus mempelajari kimia, fisika, biologi, dan mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, penggunaan bahan kosmetik secara umum. Saya lihatkan ya. Kalau orang bertanya tentang basic konten kosmetik, itu pasti orang bicara tentang pelikulum. Orang selalu mengatakan pelikulum, padahal itu hanya sebagai base sediaan artinya. Tapi kita jangan juga tidak mengerti sama sekali. Begitu orang bertanya pelikulum apa, itu pelikulum itu sebenarnya dasar sediaan. Sediaan bedak apa, misalnya bentuknya gel, kemudian krim, itu pelikulum. Nah, aktif ingredientnya seperti apa? Siapa yang tahu? Misalnya nih, serum, aktif ingredientnya apa? Bu Erni tahu? Ya, jadi formulanya, jadi aktif ingredient tuh zat aktifnya misalnya niacinamide, hyaluronic acid, kolagen, benar. Ibu cantik nih, sudah paham banget. Jadi kalau misalnya orang tanya pelikulumnya apa? Oh, itu artinya base. Jadi, oh ini pelikulumnya bentuknya serum, bentuknya lotion, bentuknya krim, cairan kental, spray itu cairan, liquid. Jadi kita juga jangan nggak pernah mengenal tentang ini basic ya, basic konten kosmetik. Ada stabilizer lagi. Stabilizer itu gini, emulsifier adalah bahan untuk menggabungkan antara air dan oil. Bukunya ada, tapi sekarang saya nggak ngasih buku supaya paham. Jadi misalnya emulsifier itu apa? Emulsifier itu penggabungan antara air dan oil. Preservatif apa buat? Preservatif itu pengawet. Ya, adhesif itu apa? Adhesif itu seperti zinc, betul, pintar sekali. Jadi biar krim itu lebih stabil. Lalu pH adjuster. Tingkat asam Nah, bahasa. Tingkat kita harus asam tahu, bahasa. oil itu ada pH-nya enggak? Minyak. Ada. Minyak tidak ada pH-nya. Iya, air yang ada. Yang ada pH-nya itu air. Air asam. pH itu dari urutan angkanya berapa? 1 Siapa sampai yang tahu? 1 sampai 14. Pinter. Jadi urutan pH itu Iya. 1 sampai 14. Ibu Apri dapat hadiah. Alhamdulillah, makasih. pH 1 sampai 6 itu pH apa, Bu? Sama. pH 7, Netral. 7 sampai 14. Biasa. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Umi Aprianti. Jadi seperti itulah Miss dan Master Universe harus mengerti tentang basic konten kosmetik. Jadi setiap menjelaskan kepada orang lain, kita punya dasar keilmuan. Lalu komplimen itu, mungkin Bu Tigin tahu, Bu Dian, pelengkap. Ya, jadi pelengkapnya misalnya ada fragrance-nya, color, propelan. Itu propelan tuh kayak ada biasanya ada di dalamnya ada bulatan-bulatan, bling-bling, benar. Nah, kemudian thickener. Thickener itu pengental. Gelatin agen tuh sama kayak adhesif tadi. Saya mau tanya lagi nih, preservatif itu apa? Gelatin aja. Preservatif. Nah, Bu Dia dapat hadiah, dicatat ya nanti ya. Nah, tujuan pemakaian kosmetik ini
sebenarnya mempertahankan kondisi kulit yang sehat. Jadi ingat kondisi kulit yang sehat ya Butigin. Kalau ditanya bahwa produk kita merawat kulit yang sehat, bukan menyembuhkan kulit yang bermasalah. Merawat kulit yang sehat karena wewenang kosmetik itu hanya sampai di situ. Jadi mempertahankan kondisi kulit dan melindungi kulit dari faktor yang merusak. Jadi selama ini kita harus mempertahankan kondisi kulit kita yang sudah ada. Lalu menambah daya tarik dengan keharuman kulit, mengubah penampilan agar lebih menarik, menolong penderita yang mempunyai penyakit kulit agar penampilannya diterima secara sosial. Tadi dekoratif tadi yang disampaikan oleh Bu Desi sama Bu Eli. Kegunaannya untuk kesehatan dan kecantikan. Ada yang memelihara, ada yang rias, ada yang dekoratif, ada yang wangi-wangian. Jadi kosmetik itu ada terdiri dari tiga fungsi. Pertama kosmetik perawatan, dua kosmetik rias. Jadi kita ini termasuk skincare, jadi kosmetik perawatan. Begitu ada lipstick itu ke rias atau dekoratif. Begitu kita keluarkan produk parfum itu adalah kosmetik wangian. Aplikasinya untuk perawatan kulit adalah memahami maksud dan tujuannya, memelihara dan melihat kondisi kulit, lalu melakukan perawatan kulit. Ini pilih kosmetik yang benar-benar cocok. Jadi ingat, tidak semua orang sama kulitnya dengan kulit kita. Dari skincare yang kita berikan itulah baru kita ketahui apakah kulit mereka berminyak, variatif, atau kering. Nah, skincare yang kita keluarkan ini adalah step awal, langkah awal untuk mengetahui aplikasi kosmetik selanjutnya. Nanti kalau ditanyakan kenapa tidak ada Trimalam, kenapa tidak ada produk untuk calming cream atau sebagainya, itu ada di luar daripada paket. Ya, nggak ada toner. Karena tidak semua orang perlu toner. Ini sudah penggolongannya tadi. Nah, kosmetik itu ada pemeliharaan dan perawatan, pembersih, pelembab, pelindung, dan penipisan pada kulit. Biasanya kalau penipisan kulit itu, tinning itu di kosmetik namanya chemical peeling. Tapi kalau di kosmetik namanya apa Bu Tigin? Yang biasa Bu Tigin pakai tiap betul sekali. Jadi kita hanya menggunakan peeling dengan physical peeling namanya atau mechanical peeling. Jadi bukan dari chemical, kita dari physical atau mechanical peeling. Lalu ada pelindung, ada protek. Jadi selama ini kita hanya menggunakan cara-cara seperti ini, membersihkan, melembabkan, melindungi, dan memberikan efek menipiskan kulit. Karena setiap 5 tahun itu bagaimana produk itu tidak bisa membersihkan dengan sempurna karena selama 28 hari itu ditambah lagi dengan 3 hari itu baru lapisan epidermis terangkat. Jadi kenapa di seluruh klinik-klinik atau di tempat-tempat kecantikan itu menggunakan step beauty kita? Karena itulah yang digunakan. Pertama mereka membersihkan, kemudian mereka menipiskan kulit, setelah itu melembabkan, lalu melindungi. Jadi produk kita ini sebenarnya tidak pernah bertentangan dengan produk dari tempat-tempat salon, klinik maupun tempat-tempat kecantikan di mana saja, bahkan di seluruh dunia.
Ini kalau absorpsi dan penetrasi dari bahan-bahan yang digunakan secara topikal ini bisa terjadi melalui 3 cara. Tapi yang paling besar itu adalah melalui lapisan epidermis. Jadi permukaan kulit ini seperti kemarin Widya, begitu kita facial, begitu kita treatment, kulitnya langsung bersih. Jadi melalui permukaan stratum corneum. Makanya jangan lupa menggunakan peeling lotion 2 kali seminggu, kemudian menggunakan face mask bubble 2 kali seminggu. Itu untuk membersihkan kulit. Kalau melalui folikel rambut hanya 0,2 dan saluran kelenjar keringat hanya 0,04. Ini yang paling penting. Faktor yang mempengaruhi absorpsi dan penetrasi. Pertama, bahan sediaan. Kalau bahannya berat ke kulit, krimnya terlalu lengket, itu menjadi tidak nyaman dan mempengaruhi absorpsi ke kulit. Jadi pemilihan bahan itu sangat bergantung kepada formulasi. Formulasi yang terbaik itu adalah formulasi yang mampu memberikan efek nyaman dan tidak terasa berat di kulit. Kedua, sifat fisika dan kimia bahan tersebut. Seperti ada produk misalnya bahannya bersifat mengiritasi atau melembabkan, menutrisi, jadi sifatnya. Lalu sifat dasar sediaan. Sifat dasar sediaan seperti bentuk serum, kemudian bentuk krim, itu harus tahu serum itu apa, krim itu apa, lotion. Jadi krim itu adalah bahan sediaan berbentuk krim di mana itu ada bahan air dan oil dijadikan satu menjadi bentuk krim. Lotion, krim yang lebih viscosity-nya lebih rendah. Lalu cara mengaplikasi kulit, sifat-sifat kulit dan lingkungan. Yang paling penting adalah klien. Itu ditulis besar banget ya. Jadi klien Anda itu sangat berpengaruh pada absorpsi dan penetrasi. Heran tidak kita? Jadi ada orang yang mengalami masalah terhadap kliennya karena kliennya susah untuk mempercayai kita, efek placebo, efek sugesti. Jadi pada saat kita menawarkan sama teman atau sama mitra, jangan terburu-buru. Gali dulu masalahnya, dekati dulu hatinya. Jadi jangan langsung membeli. Coba tanyakan Bu Tigin bagaimana dia cara penetrasi kepada mitra. Jadi ini dulu dekati dulu hatinya, baru tanyakan masalahnya, baru berikan solusi. Kalau kita tiba-tiba menawarkan produk ke klien kita, ya ini terjadi tadi yang mempengaruhi penetrasi itu. Produk kita dianggapnya dia selalu menolak. Jangankan manusia, hormon kortisol di wajah kita juga bisa menolak. Jadi kalau ada orang baru, orang asing, kita ketemu itu unik, jangan langsung menjual produk. Iya. Hard sell. Ya, jadi soft selling aja. Iya. Dekati dulu, ambil dulu hatinya. Nggak usah saat itu menjual. Familiar dulu. Ya, tapi yang paling penting adalah aplikasikan dulu ke kulit kita. Iya. Gitu. Nih, kalau faktor yang berperan dari absorpsi kosmetik juga berperan pada timbulnya efek samping dari faktor kosmetik adalah lamanya pemakaian. Siapa yang punya lipstik sampai sekarang 3-4 tahun masih dipakai? Biasanya dalam masa pandemi seperti ini ya, seperti masa pandemi, jangan punya lipstik sampai 3 tahun, 4 tahun masih dipakai, buang aja sudah.
Saya sering melihat teman saya itu sampai 3 tahun masih ada, 4 tahun. Ya karena dipakai mungkin sekali-sekali. Tapi kan kadaluarsa. Itu banyak sekali di dalam kotak kecantikannya itu nggak dibuang-buang. Harusnya kalau sudah lama buang saja, karena itu bisa berbahaya. Lalu faktornya ada lagi pH asam, pH basah atau pH netral. Konsentrasi, nah sudah tahu pH asam tadi ya, kita ini bermantel asam. Kalau di dalam tubuh kita harus minum harus basah. Kalau di kulit harus bermantel asam. Coba kalau misalnya kita pH-nya basah ke kulit, terasa kulit menjadi kering. Contohnya apabila kita memakai sabun yang pH-nya tinggi. Nah, lalu macam-macam pelarut. Pelarutnya misalnya gliserin atau BMP 800 atau silikon, itu berbeda-beda. Jadi faktor kosmetik itu pelarutnya juga sangat berpengaruh. Jadi ada water base, ada oil base. Kalau water base itu lebih ringan. Kalau oil base lebih cepel gitu ya, lebih kental. Nah, faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jangan sering membawa produk di dalam mobil. Panas ya, Bu. Kalau temperaturnya itu bisa merubah manfaat dan mengurangi khasiat. Iya. pH-nya. Jadi kalau bisa masukin ke dalam tas, tapi jangan berlama-lama ditaruh di mobil. Bagusnya temperatur apa ya? Bunda? Temperatur kamar. Temperaturnya temperatur kamar Temperatur aja, kamar aja ya. yang bagus itu. Mobil Jadi kita kan panas. biasanya bawa-bawa nih di dalam mobil. Panas. Kalau di dalam botol masih aman, tapi kalau yang bentuknya pot dia bisa cair. Iya Bang. Jadi sinar matahari, temperatur sangat berpengaruh. Lalu faktor kulit. Daerah kulit yang luka jangan diberi kosmetik. Hindari. Ya, luas pemakaian dan paling penting adalah umur pemakai. Tapi kalau saya lihat seperti ini, di sini kayak butigin atau nggak kelihatan lagi masalah umur dengan produk kosmetik ini. Tepuk tangan buat butigin. 17 tahun. Baru 17 tahun. Bagus banget kulitnya juga Bu Eli itu bagus banget. Closing sudah banyak closing. Nah itu kan faktor yang meningkatkan ketidakamanan kulit ya. Makin lama kontak ke kulit stay on. Stay on itu artinya misalnya nih pakai peeling biar bagus sampai besok, nggak digosok-gosok juga jangan, nggak boleh. Kan ada teman saya dari pagi sampai pagi lagi dia nggak menggosok kulitnya, otomatis rambut yang tipis itu terakan. Jadi kita harus memberikan informasi yang benar terhadap penggunaan kosmetik. Ya, lalu makin besar efek samping itu kalau dibandingkan dengan yang sekali bilas seperti sabun dibilas. Tapi kalau sabun malam supaya putih besok paginya nggak dibilas juga nggak boleh. Lalu yang sekitar mata nih butigin, sekitar mata, ya, sekitar mata ini jangan dipakai. Jadi langsung di bawah. Ada untuk eye cream sendiri ada. Jadi itu bisa sensitif. Entah pH juga, pH asam, basah, aerosol, etanol itu pengaruhnya juga kepada, kalau aerosol kan pada lingkungan. Jadi sebaiknya jangan menggunakan aerosol supaya kita ikut mendukung lingkungan yang sehat. Nah ini harus disampaikan kepada mitra-mitra kita. Yang mempengaruhi timbulnya itu adalah pertama cara pemakaian yang salah. Misalnya nih pakai dulu produk yang seharusnya kita pakai peeling, tapi kita menggunakan day cream dulu. Itu berpengaruh sekali pada hasil. Jadi kalau misalnya peeling dulu, jangan face and body serum dulu. Jadi gunakan cara step beauty yang kita sampaikan setiap minggu.
Jadi menggosok keras pun tidak boleh pada wajah. Lakukan dengan gerakan memutar melawan gravitasi. Kondisi kulit yang tidak normal juga jangan dipaksakan. Usia penderita atau keturunan. Nah, jadi misalnya dia ya ada juga yang sakit, misalnya menderita autoimun atau yang sakit-sakit pikir itu jangan dipaksakan. Jadi segala sesuatu itu harus berjalan dengan cara mana tadi kita memberikan dikasihkan kertasnya. Bagikan satu-satu. Ya itu satu sama di bawah. Satu. Nah ini satu. Sepasang. Ya sepasang. Usia penderita sama keturunan. Nah ini upaya produser nih. Upaya saya mengurangi efek samping kosmetika adalah menghindari penggunaan bahan yang menimbulkan racun. Bagaimana caranya nanti saya sampaikan. Komponen yang digunakan tidak melebihi batas konsentrasi. Kalau kita yang selalu menginginkan lebih, memang batas konsentrasi selalu dilanggar. Saya ingin lebih bersaing dibandingkan orang lain, maka batas konsentrasi ini dilanggar. Padahal itu tidak boleh. Biarkan aja segala sesuatu berproses. Jadi komponen itu digunakan tidak boleh melebihi batas konsentrasi. Sampaikan nanti kepada teman-teman mitra bahwa komposisi ini adalah komposisi terbaik. Katanya, oh saya mau minta vitamin C dosis tinggi dong. Jangan, karena kebutuhan vitamin C di dalam tubuh juga hanya 75 mg per hari. Lalu mencantumkan komponen yang digunakan. Jadi setiap kita harus mengerti, harus paham dengan komposisi. Niacinamide apa? Saya tanya sama Sarmina, niacinamide apa? Nah, niacinamide itu adalah vitamin B3 untuk mencerahkan kulit. Hyaluronic acid, siapa yang tahu hyaluronic acid? Media? Itu ada semua datanya, nanti saya berikan ya. Jadi itu harus dihafal. Misalnya ada komposisinya menggunakan hyaluronic acid atau 4 dimensi, 4 dimensi, itu kita harus tahu. Dan kalau kita sudah tahu, pasti teman-teman kita percaya dengan kita. Kalau kita tidak tahu komposisi niacinamide buat apa, hyaluronic acid buat apa, kolagen buat apa, disitulah letak di mana orang tidak mempercayai kita. Jadi coba mulai sekarang itu searching di Google-nya itu jangan searching yang hanya masakan, tapi searching juga tentang Shopee ya. Coba searching mengenai zat aktif di komposisi produk kita. Lalu memberikan tanda peringatan bila kosmetika kita mengandung efek samping, mencantumkan batas kadaluarsa, melakukan tes sensitisasi. Jadi kalau misalnya mau memberikan ini sama teman, ini saya coba tes dulu ya di belakang leher, di belakang telinga, coba saya tes. Jadi cara-cara kita berbagi sama teman, cara kita bagaimana mempengaruhi teman itu mudah dengan apa yang saya sampaikan ini. Kita bertemu jangan sama Widya, seolah-olah saya, Widya coba dong saya tes produkku ke telinga, belakang telinga, untuk apa Pak? Oh ini ada, saya lihat apakah kamu sensitif atau tidak. Oh enggak Pak, nyaman aja. Nah berarti kan sudah masuk tuh, sudah masuk ya bukan perangkap kita ya. Udah komunikatif. Nah, sudah masuk target kita. Jadi cara-caranya ini seperti saya sampaikan misalnya
mencantumkan batas kadaluarsa. Ini produk ini sangat fresh, 2 tahun lagi kadaluarsanya. Karena saya beli produk ini, saya di formulator sendiri, saya punya pabrik sendiri. Sampaikan seperti itu. Tapi sambil ngomong, sambil lihat, coba lihat wajah saya, coba lihat before afternya. Bu Tikin kan biasanya suka yang kayak gitu, apalagi Bu Eli. Nasi Jadi, padang. jadi lihat before after saya, kan Bu Heni biasanya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang bisa membuat closing pelan tapi naik tangga gitu ya. Iya. Pelan tapi pasti. Nah, pencegahan efek samping adalah baca label, kemudian uji kosmetik, cuci bilas tangan bersih sebelum menggunakan kosmetik, gunakan kosmetik secara lembut, simpan kosmetik yang baik. Caranya punya tas yang bagus, tas kita kan banyak yang bagus tuh. Gunakan tas yang tadi kan dibagi tas bagus. Itu adalah sebenarnya cara-cara kita untuk menarik mitra kita, teman kita. Kemudian seolah-olah tangan kita cuci bersih terus. Ada kan tadi tasnya? Ada, bagus Ya, banget. itulah cara-cara saya untuk memberikan modal di luar ya. Penghargaan itu. Nah, penanggulangannya bisa hentikan atau obati. Nah, kita kalau untuk mengobati sudah ada di sini Dokter Ihsan yang bisa mengobati apa-apa saja yang misalnya terjadi masalah di kulit kita. Jadi Dokter Ihsan ikut dalam tim kita, tim sukses membantu untuk bisa sampai produk kita menjadi bagus dan diterima. Ada dokter. Salam buat Dokter Ihsan. Perkenalkan Dokter Ihsan. Perkenalkan dokter, Perkenalkan, milenial iya. hebat. Nama asli siapa Pak? Pak dokter. Jadi kosmetik itu umumnya aman. Jadi efek samping itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kesalahan pemakaian yang berlebihan atau pemakaian yang seperti. Nah, sini saya beri kertas tadi, coba baca. Bu Eli coba baca. Kalau pada saat ada teman ya, ada teman yang datang, coba dibaca. Status pas. Ya, dibaca. Ya, apa saja yang dilakukan pada saat pertama kali mengetahui masalah pada kulit. Ini untuk konsultasi ya. Status pasien kecantikan pada saat kita pertama sekali bertemu dengan calon mitra mungkin ya. Customer, nama, umur, jenis kelamin, serta pekerjaan. Terus kita beralih ke keluhan utamanya apa, keluhan tambahan, kebiasaan makan, kebiasaan minum, obat yang dikonsumsi harus kita tanya, riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat alergi, serta perawatan. Analisa kulit tentu kita lihat secara langsung jenis kulit apa, seperti apa, tipenya bagaimana. Apa ini? Glow. Glow itu apa? Glow. Warna kulit itu. Oh, oke. Glow atau warna kulit, kekenyalan, kelembaban, tonus apa itu? Tonus, tugot, untuk apa? Jerawat. Tonus, tugot, kelainan kulit. Kemudian diagnosis, ini bisa dokter. Penata laksanaan. Ya, kalau di kosmetik kita penata laksanaan. Oke. Home care produk. Kemudian anjuran terakhir. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi kalau kita pada saat bersama mitra harus ditanya dulu, harus ditanya riwayatnya dulu menggunakan produk apa. Jadi kita tidak ada kesalahan.
Setelah seperti ini kita sampaikan, barulah kita konsultasikan. Misalnya ada masalah, bisa ada riwayat ini, kita ke dokter Ihsan. Jadi tidak 2 kali kita melakukan kegiatan. Dari awal kita sudah tahu. Nah pada saat ini, keturunannya mungkin dulu, saya biasa vitiligo, itu belang-belang, kan biasanya mereka cerita, atau ibu saya autoimun atau apa, dituliskan aja terus supaya bisa kita memberikan Anjuran, saran. syarat. Jadi berarti kalau jenis kulit kita misalnya jenis kulitnya kering atau sembab. Ya, itu besok kita belak praktek. Terus tipe kulit maksudnya Variatif, kering. Kering, basah. Oh ya, Sensitif gitu. oh ya, jenis kulit itu ya normal, variatif, ya. Oke, tipe kulit Tipe kulit itu bisa jenis dan tipe itu sama sebenarnya. oke. Terus kalau tadi berarti yang Warna kulit. Warna kulitnya. punya Yang tonus itu bentuk, nanti kita lihat ya tonus tunggal. Jadi bentuknya nanti kan ada tulisannya milia apa, kan besok disampaikan tuh ada bercak. Jadi kita mulai sekarang nih harus lebih mengerti pada hal-hal yang ini sebenarnya sifatnya umum ya. Pakul, nodul, jadi kita harus paham istilah-istilah seperti ini. Karena apabila Anda sudah mengerti, pasti mitra kita itu lebih percaya, lebih yakin kepada kita. Betul begitu ya, Bu Anugrah ya? Ya. Jadi informasi ini kita harus lebih stepnya tuh lebih naik, lebih punya punya nilai keilmuan lebih tinggi daripada sebelumnya. Jangan hanya kayak seperti biasa saja. Nanti teman kita juga kita ajari seperti itu. Ini farmakologi. Nah, ini di akne. Nanti saya biar dokter Ihsan menyampaikan resiko. Ini kan tentang sabun. Kenapa sabun kita itu bentuknya batang? Pasti orang bertanya, kenapa tidak sabun bentuknya cair? Kalau sabun batang itu 100% bahannya dari bahan alami. Jadi bahannya dari minyak, kemudian ditambah dengan minyak sawit, minyak kelapa, kemudian ada gula di dalamnya itu, ada NaOH. Jadi bahan-bahannya itu semua bahan alami. Tapi kalau yang biasa menggunakan produk sabun cair itu masih mengandung sodium lauryl sulfat dan tidak sebersih menggunakan sabun batang. Sabun batang ini sangat bagus karena fatty acidnya itu memiliki kemampuan seperti deterjen, tapi dia bahannya alami. Kita juga kalau tidak menggunakan sabun yang batang ini, terasa kulitnya serasa belum bersih. Jadi ya tergantung dari orang yang biasa pakai sabun cair itu lebih bagus menggunakan sabun batang. Karena sabun cair banyak menggunakan yang namanya SLS, sodium lauryl sulfat. Nah, kalau sodium lauryl sulfat itu bahan untuk deterjen, dia deterjen sebenarnya. Jadi sama kita ini seperti cuci baju, cuci piring. Nah, pada kulit kita kan mudah teriritasi kalau menggunakan bahan seperti itu. Ada causticnya. Ya. Di tempat kita kan beauty soapnya batang, di mana sabun ini membantu membersihkan kulit secara menyeluruh serta menjadikan kulit tampak lebih cerah dan lembab. Ada juga ini non-ionic surfaktan ini di dalam produk kita. Ada tokamidea, polisorban, tetapi rata-rata semua bahannya dari ester. Ini ada di cleansing oil. Nah, yang penipis kulit, sabun itu ada yang mengandung butiran. Tapi kalau di kita tidak perlu
ada butiran karena bentuknya sudah bentuk peeling spray. Jadi bahannya tidak perlu mengandung bahan scrubbing. Nah, kalau ini untuk orang yang berjerawat itu tidak boleh memakai pelembab. Jadi misalnya ada kasus teman kita yang berjerawat itu tidak harus pakai pelembab. Jadi mengurangi iritasi untuk orang-orang yang berjerawat. Sebenarnya jerawat ini saya mungkin dulu ya. Ini juga sebenarnya bukan hanya untuk perlindungan akne aja, tapi juga untuk kita. Jangan berani-berani dengan sinar matahari. Lutigin walaupun sudah cantik, jangan berani-berani sama sinar matahari. Lebih baik lupa night cream daripada lupa day cream. Day cream itu dipakai pada saat wudhu, pakai lagi. Jadi 2 kali sehari. Boleh gunakan juga face and body serum kalau misalnya sayang sama day creamnya, ya biar awet. Double tambah bagus. Cepet habis. Lalu perlindungan bisa dengan payung, topi lebar. Orang yang pakai hijab itu sangat bagus, apalagi orang yang pakai cadar, karena itu SPF-nya 33. Kenapa tidak mau kena matahari? Nah, topi lebar, kemudian perlindungan kimia, tabir surya yang tidak berminyak atau non komedogenik. Tapi produk kita memang sudah non komedogenik. Jadi bukan hanya untuk yang kulit berjerawat saja. Ini untuk akne tadi tercampur ya. Nah. Vitamin A. Nah, ini mungkin nanti aja saya sampaikan ya. Jadi vitamin A itu apa? Asam retinoat, turunannya retinoid acid, retinoin, kemudian retinol. Ini juga harus lebih banyak diketahui. Ini saya bagi nanti bukunya. Jadi bahan-bahan ini sering digunakan, dibagi berdasarkan kategori. Jadi ini ada yang antioksidan, alpha lipoic acid, superoksida dismutasi, katalasi. Nah, saya akan cerita tentang glutathione. Dari semua produk yang ada di sini, saya menggunakan biasanya vitamin B, vitamin E, sama glutathione, sama alpha hidroksida acid, dan asam hyaluronat. Semua bahan kosmetika semuanya menggunakan ini. Yang terbaik adalah produk yang insya Allah yang sudah kita pakai ini. Karena bahan-bahan kosmetika ini sudah saya tes. Jadi misalnya percampuran antara bolehkah vitamin B dan vitamin E digabung? Boleh apabila bahannya bentuknya krim. Karena kita harus tahu vitamin yang larut air sama yang larut minyak, kita harus tahu. Yang larut minyak apa, Bu Herni? Vitamin yang larut minyak atau Bu Dia? Vitamin E. Ya, betul. 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 Satu lagi. Wah, tepuk tangan buat Bu Dia. Bu Dia memang kepala sekolah yang hebat. Jadi kalau vitamin A itu nggak bisa dicampur di dalam air pada saat. Jadi kita lihat-lihat itu ya, lihat di dalam produk kita. Ada orang misalnya mencampur dalam air, misalnya retinol spray, nggak mungkin itu bisa berhasil. Karena harus tahu bahan itu larut air atau larut dalam minyak. Jadi komposisi itu paling penting adalah kita mempelajarinya. Kalau maaf, saya bukan merasa lebih hebat, tapi mungkin saya banyak belajar di dalam laboratorium kecil saya. Jadi setiap mau menggunakan produk, saya tes. Oh, ini larut minyak.
oh ini larut air. Begitu juga pada saat mencampur dalam sistem pemanasan yang tidak bisa larut minyak itu jangan dicampur dengan air. Makanya kadang orang itu tidak mengerti sampai sejauh itu. Jadi kalau cairan spray retinol itu akan membuat kulit jadi beruntusan. Nah, di dalam produk kita insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah, bahan-bahan seperti ini ya harus dihafal juga, ini mengandung vitamin apa, vitamin B, asam retinoid itu apa. Yang tidak boleh itu adalah retinoid acid, retinoin. Kalau masih bentuknya retinol di kosmetik boleh, tapi kalau retinoid itu harus di bawah pengawasan dokter. Nah ini perlu disebutkan di sini bahwa meskipun secara kimiawi merupakan bentuk vitamin A yang langsung digunakan oleh sel, itu adalah bentuk yang paling mengiritasi dan biasanya prosedurnya hanya dengan resep dokter dalam bentuk retinoin. Ini harus diketahui, efek samping dari asam retinoid yang dioleskan dapat menyebabkan kemerahan. Siapa lihat teman-temannya yang kulitnya merah kemudian ada urat-urat, itu namanya telangiectasis. Jadi orang yang biasa menggunakan retinoin. Jadi kalau sudah seperti ini, oh ini telangiectasis. Kita juga harus paham, harus mengerti tentang bahasa-bahasa yang disampaikan. Kan kita sekarang banyak tuh Google search, kita harus mengerti pada saat kita menyampaikan. Bila kita sudah paham, pasti orang itu akan mendekat pada kita, akan percaya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerti, makin sedikitlah orang yang mendekat kepada kita. Kalau hanya secara menjual saja, kita harus ada soft sellingnya, harus memberikan informasi, harus cerdas dalam memberikan informasi. Nah, efek samping terbesar itu adalah pengelupasan, kemudian teratogenik. Jadi orang yang memakai retinoid itu bisa menyebabkan cacat janin. Retinoid itu bisa menyebabkan cacat janin. Kalau seandainya kita memiliki anak-anak yang memiliki masa depan di mana mereka berkebutuhan khusus, itu adalah hal yang paling menakutkan. Seorang ibu paling menakutkan adalah di mana apabila kita membuat anak kita menjadi seorang anak yang berkebutuhan khusus, autisme, Down syndrome. Biasanya yang disalahkan itu bukan siapa-siapa, tapi ibunya. Oleh sebab itu kita harus cerdas. Kenapa kita harus tahu tentang hal seperti ini? Agar kita jangan sampai menjadi diperdaya oleh orang dan akhirnya orang bisa berbuat jahat kepada kita. Jadi hati-hatilah dengan vitamin yang disebut vitamin A, namanya tretinoin. Nah, memang fungsinya sangat banyak, bisa kok untuk ini turunannya ya, dari retinol, retinil palmitat, retinol, retinoid acid. Ini antiakne. Ini bukunya ada nih, sebentar saya cari. Ada modulnya. Nanti modulnya kan ada yang Nah, konsep kosmetika kita saat ini adalah sesuatu yang dapat diharapkan dapat mempunyai efek biologis, sesuatu yang dapat diabsorpsi kulit, sesuatu yang dapat membantu mencegah timbulnya penyakit dan mengandung zat aktif
yang dipakai dalam obat tetapi dengan batasan tertentu. Sesuatu yang diharapkan tidak ada risiko terhadap kesehatan, penggunaan normal atau tidak normal. Nah, konsep kosmetika saat inilah yang saya pakai. Yang baik, aman, bermutu, bermanfaat, dan dapat diterima. Selanjutnya, kriteria aman itu tidak menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan efek toksik, tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sebentar, saya masukin ke sini dulu. Nah, saya mau bercerita sedikit. Hati-hati kalau kita sekarang memakan ikan-ikan yang di laut yang sekarang ini terjadi pencemaran, di mana kalau di lautan itu merkuri yang di limbah merkuri itu akan dimakan oleh ikan, namanya menjadi metil merkuri. Nah, metil merkuri yang kita konsumsi ini kita makan dikeluarkan dari tubuh melalui tinja sebagai merkuri anorganik. Lalu proses ini dari ekskresi empedu, dari senyawa, dari konversi menjadi bentuk anorganik oleh flora usus. Kemudian diserap kembali dalam bentuknya kurang dari 1% ini dikeluarkan oleh tubuh 1% setiap hari, dan bisa dari ASI. Yang dikhawatirkan itu Anda makan ikan, Anda merasa ikan itu sehat, ternyata ikan itu mengandung metil merkuri. Bagaimana apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, semua mengandung bahan-bahan beracun, bahan-bahan bermerkuri. Bagaimana caranya mengurangi kadar merkuri di dalam tubuh? Bisa dengan menggunakan produk kosmetika yang kita pakai atau asupan yang bisa mengikat merkuri tadi. Caranya adalah ambil 1,5 sendok vanila tintuyu, di dalamnya ada glutathione. Glutathione ini adalah senyawa. Di dalamnya itu ada 3 unsur. Pertama adalah glisin, sistein, sama glutamic acid. Nah, senyawa ini ada mengandung gugus, namanya gugus sulfhydryl. Gugus inilah namanya pitokelatin, dia bisa mengikat merkuri dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Jadi glutathione itu sangat bagus untuk mengurangi merkuri di dalam tubuh. Saya tidak soft selling pada hari ini, tapi saya menyatakan kebenaran agar semua di sini menjadi sehat. Kemudian putra-putri kita jaga seperti kita menjaga diri kita sendiri. Kalau seorang ibu yang cerdas bisa memberitahu kepada anak agar cucu kita menjadi generasi yang kuat, memiliki daya saing bangsa. Jangan kita terperdaya oleh kejahatan kemanusiaan. Mari kita bersama-sama menjadi seorang ibu yang cerdas, berikan kepada anak untuk mereduksi apa-apa yang kita minum selama ini, apa-apa yang kita konsumsi selama ini. Bukan hanya dari merkuri, dari timbal, dari aditif, dari makanan, pengawet, semua kita konsumsi. Bagaimana cara menguranginya? Adalah dengan menggunakan glutathione, karena glutathione sebenarnya asam amino. Glutathione ini memang diproduksi di dalam tubuh, tapi seiring usia, kemudian dengan kegiatan kita yang banyak, juga stres, lingkungan, polutan, semua itu menyebabkan glutathione dalam tubuh kita tidak mencukupi lagi. Oleh sebab itu harus diasupin dalam tubuh dalam bentuk
minuman atau dalam bentuk krim. Kenapa seperti itu? Kalau masih dalam bentuk makanan, biasanya orang menggunakan atau memasak dengan cara yang salah. Terlalu panas temperaturnya atau terlalu matang sehingga glutatannya menjadi berkurang. Oleh sebab itu kurkuma, kunyit itu juga sebagai antioksidan untuk mencegah kanker yang ditemukan di dalam tubuh itu